Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun sudah berada. Hari ini kita akan mempelajari satu kebenaran firman Tuhan. Dan doa saya kiranya Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan renungan ini dalam keadaan yang sehat, kuat, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini saya ambil dalam kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kekasih Kristus dimanapun saudara berada, hari ini kita akan mempelajari satu topik firman Tuhan, yaitu mengapa pencobaan dianggap sebagai suatu kebahagiaan. Surat Yakobus ini ditulis oleh Yakobus, saudara dari Tuhan Yesus Kristus. Lebih jelas jika kita membaca dalam Matius 13 ayat yang ke-55. Di sana disebutkan nama saudara-saudara dari Tuhan Yesus, yakni Yakobus, Yusuf, Simon, dan juga Yudas. Surat ini ditujukan kepada orang Kristen Yahudi yang tersebar di mana-mana atau yang ada di perantauan, dengan tujuan supaya mereka senantiasa hidup dalam Kristus. Salah satu hal yang disampaikan adalah bagaimana orang Kristen bersikap saat dia jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bukan menganggap pencobaan itu sebagai beban yang berat, tetapi pencobaan-pencobaan yang mereka alami dianggap sebagai suatu hal yang membahagiakan. Dan orang bisa menganggap pencobaan itu sebagai satu hal yang membahagiakan jika dipandang sebagai proses yang Tuhan izinkan untuk memurnikan iman orang Kristen atau iman anak-anak Tuhan. Pertanyaan penting yang patut kita renungkan melalui firman Tuhan hari ini adalah, mengapa pencobaan itu dianggap sebagai suatu kebahagiaan? Pencobaan dianggap sebagai suatu kebahagiaan karena tujuan dari pencobaan itu adalah untuk membuat anak-anak Tuhan menjadi sempurna dan utuh. Kesempurnaan itu dibuktikan dari iman yang teruji dan ketekunan dalam mengiring Tuhan, serta menghasilkan buah yang matang. Yakobus 1 ayat 3 sampai 4. Pencobaan-pencobaan yang orang Kristen alami atau anak-anak Tuhan alami mungkin seperti pencobaan yang dialami oleh Ayub. Ayub seorang yang saleh, seorang yang baik, tetapi Tuhan izinkan mengalami pencobaan. Ke-10 anaknya mati, ribuan ternaknya habis. Tetapi Ayub tidak pernah membenci Tuhan. Ayub tetap beriman dan percaya kepada Tuhan. Dan poin yang kedua, mengapa pencobaan dianggap sebagai suatu kebahagiaan? Dalam Yakobus 1 ayat 12, firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Pencobaan adalah suatu kebahagiaan karena ada mahkota kehidupan yang Allah sediakan bagi anak-anak Tuhan yang selalu mengasihi Dia atau mengasihi Tuhan.
Poin yang ketiga menjadi pelajaran bagi kita pada renungan kali ini. Mengapa pencobaan dianggap sebagai suatu kebahagiaan? Karena melalui pencobaan kita bisa melihat dan merasakan kuasa Allah yang besar. Setiap mujizat biasanya diawali dengan masalah, pergumulan atau pencobaan. Orang bisa semakin yakin bahwa Tuhan itu ada saat dia merasakan sendiri mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupannya. Saya yakin dan percaya bahwa ketika kita mengalami pencobaan, Tuhan tidak pernah pergi meninggalkan kita, tapi Dia selalu hadir dalam hidup kita. Saat kita berseru, saat kita memanggil nama Tuhan, Dia hadir dan Dia berikan pertolongan yang tepat, yang terbaik menurut pandangannya. Rasul Paulus berkata dalam Roma 8 ayat yang ke-28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dalam segala pergumulan, dalam segala kesulitan dan pencobaan, percayalah bahwa Allah hadir dan Dia bekerja dalam hidup kita, mendatangkan kebaikan demi kebaikan, mujizat demi mujizat di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Doa saya kiranya renungan firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada, dan nama Tuhan semakin dipuji dan ditinggikan. Salam sehat buat kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.